Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda. Saya Iqbal Himawan, Anda menyaksikan Bedah Editorial Media Indonesia. Seperti biasa kita akan bedah terlebih lanjut terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Ini terkait dengan kesaksian Ahok 2 hari yang lalu dalam persidangan dengan terdakwa mantan Ketua DPRD, Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dalam pembahasan raperda reklamasi terkait dengan sejumlah nama yang disebutkan oleh Ahok. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan anggota Dewan Redaksi Media Indonesia, namun sebelumnya kita ajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu informasi utama yang menjadi headline dalam Harian Media Indonesia kali ini. Ini adalah foto dari Presiden Jokowi yang bergandengan tangan dengan pimpinan negara ASEAN lainnya saat pembukaan KTT ke-28 ASEAN dan ke-29 terkait ASEAN di Vientiane, Laos kemarin. Jokowi serukan penguatan ekonomi ASEAN. Ada 3 poin yang ditekankan oleh Presiden Jokowi, diantaranya terkait dengan kerjasama ekonomi yang dinikmati masyarakat ASEAN secara merata, kemudian keberpihakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Obat palsu beredar luas, ini yang belakangan mengkhawatirkan masyarakat. Sebanyak 42 juta butir berbagai obat disita dan ditemukan dari 5 gudang produksi di Balaraja, Banten. Saat ini masih ditindaklanjuti. Sementara itu editorial hari ini menindaklanjuti kesaksian Ahok itu yang akan menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kami undang Anda nanti untuk berpartisipasi terkait dengan kesaksian Ahok dalam sidang dengan terdakwa M. Sanusi yang menyebutkan sejumlah nama yang didesak oleh masyarakat juga agar segera ditindaklanjuti oleh KPK. Kita akan membahas bersama anggota Dewan Redaksi Media Indonesia, Bung Gaudens Suhardi. Bung Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Ya, Bung Gaudens, ini banyak yang bilang ini saatnya KPK membuktikan bahwa mereka masih menjadi ujung tombak yang paling tajam dalam pemberantasan korupsi. Ya, betul sekali. Memang harapan masyarakat itu sangat tinggi, ya, ekspektasi yang tinggi terhadap KPK. Tetapi nyatanya sampai sekarang KPK belum maksimal, ya. Walaupun sudah menunjukkan kerja yang keras, tetapi karena ekspektasi yang tinggi sehingga belum terlalu dirasakan betul, ya. Karena itu harus usut semua nama-nama yang disebut di pengadilan gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, terutama ini bukan hanya nama mantan gubernur saja, tapi ada beberapa nama yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh KPK yang disebutkan dalam persidangan. Namun sebelumnya kita simak dulu pemirsa editorial Media Indonesia kali ini yang mengusung tema menindaklanjuti kesaksian Ahok. Selamat menyaksikan. Menindaklanjuti kesaksian Ahok. Apapun yang disampaikan siapapun di depan pengadilan semestinya bukan asal-asalan. Itu sangat berarti dalam penuntasan sebuah kasus, juga sangat bermakna untuk mengungkap kasus lain, sehingga wajib disikapi dengan keseriusan tingkat tinggi oleh penegak hukum terkait. Tak cuma menjadi arena pembuktian salah tidaknya terdakwa dalam suatu perkara, persidangan tak jarang membuahkan informasi dan petunjuk yang menyeret pihak lain. Kerap kali persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor memunculkan nama-nama baru yang patut diduga terlibat dalam sebuah kasus korupsi. Kadangkala, keterangan saksi atau terdakwa di persidangan di Pengadilan Tipikor juga mencuatkan adanya dugaan kasus korupsi lain, plus orang-orang yang terlibat di dalamnya. Informasi teranyar datang dari Pengadilan Tipikor Jakarta lewat kesaksian Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama untuk terdakwa mantan anggota DPRD DKI M. Sanusi dalam kasus suap dari pengembang reklamasi. Selain menyebut Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik yang juga kakak kandung Sanusi telah mencatut namanya guna memuluskan penghapusan tambahan kontribusi sebesar 15% dari Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, Ahok juga menyeret nama Fauzi Bowo. Ia heran, kenapa Gubernur DKI periode 2007-2012 itu mengeluarkan izin reklamasi tanpa ada kontribusi tambahan terhadap pengembang. Ahok curiga Foke sengaja memanjakan pihak swasta, padahal ketentuan kontribusi tambahan 15% untuk pengembang sudah diberlakukan Gubernur DKI era 1997. Ia pun mendesak aparat memeriksa Foke. Ahok jelas tak asal bicara. Kesaksian yang ia beberkan merupakan informasi sangat penting yang amat sayang untuk diabaikan begitu saja. Itu merupakan petunjuk yang pantang disia-siakan pengadilan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pengadilan bisa saja meminta keterangan Foke agar terang benderang siapa sesungguhnya yang memanjakan pengembang. Berbekal keterangan Ahok, KPK bisa memulai pengusutan dugaan patgulipat antara pengusaha dan pejabat dalam urusan reklamasi yang sudah lama terjadi. Keterangan Ahok amatlah berharga sehingga tak semestinya dibiarkan percuma. Itulah tantangan bagi KPK, apakah mereka menyikapi kesaksian itu sambil lalu atau sebaliknya. Kita menaruh hormat kepada KPK karena mereka masih menjadi ujung tombak paling tajam dalam memerangi korupsi. Kita mengapresiasi KPK karena mereka terus berusaha menjaga kredibilitas lembaga anti rasuah itu di mata rakyat. Namun, harus kita katakan pula, KPK terkadang tak tuntas dalam menangani sebuah perkara. Mereka tak jarang mengabaikan keterangan penting di pengadilan sehingga nama-nama yang disebut dalam kasus korupsi bebas melenggang. Masih kental dalam ingatan transkrip pembicaraan nan mengerikan antara Kasubdit Kasasi Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna dan pegawai di MA Kosidah soal atur mengatur perkara. Namun, hingga kini Kosidah belum juga disentuh. Belum ke arah sana, belum. Terakhir, dengan sangat jelas dan tegas di depan persidangan, jaksa menyebut uang suap 250 juta rupiah dari pedangdut Bang Ipul sebenarnya bukan untuk panitera pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi, melainkan untuk Hakim Iva Sudewi. Akan tetapi, keterangan berharga itu belum juga ditindaklanjuti KPK. Ketika mendesak KPK dan pengadilan agar tak abai dalam menyikapi keterangan Ahok soal Foke, pengusutan cepat dan tepat sangat ditunggu publik. Tak cuma untuk menegaskan bahwa bukan Ahok yang memanjakan pengembang, tetapi juga agar masalah itu tak berkembang liar menjadi fitnah. Menindaklanjuti kesaksian Ahok, itu yang menjadi topik dalam bedah editorial Media Indonesia kali ini. Kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon di 0215832022 dan juga silakan kirimkan komentar Anda melalui media sosial, bisa mention kami di Twitter @mediaindonesia. Bung Godens, mengapa dalam hal ini keterangan terkait dengan mantan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang diungkapkan oleh Ahok dianggap penting dalam kasus reklamasi? Ya, kita berangkat dari kredo yang sangat dipercaya di dalam pemberantasan korupsi itu, bahwa korupsi itu tidak pernah tunggal, atau dalam kata lain, korupsi itu selalu mempunyai temannya. Tidak pernah satu orang saja yang bisa menjadi tersangka di dalam kasus korupsi, karena korupsi itu dilakukan bersama-sama. Ya, karena itu ketika proses penyidikan oleh penyidik, apakah KPK atau penegak hukum lainnya, belum ditemukan nama-nama lain, karena itu mestinya terbuka peluang untuk mendapatkan nama-nama lain yang berpotensi menjadi tersangka di dalam sidang pengadilan. Okay. Selama ini misalnya banyak sekali nama-nama yang disebutkan di sidang pengadilan, ada yang sudah ditindaklanjuti menjadi ke tingkat proses hukum, ada yang belum. Siapa saja nama-nama itu, Bung Godens? Kita harus terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di bedah editorial Media Indonesia. Sangat setuju aja. Apalagi tanggapan masyarakat kan sekarang emang apa-apa tuh harus jujur, adil gitu. Maksudnya masyarakat kan biar tahu gitu, biar jelas gitu. Saya tidak mendukung gubernur siapapun. Saya sebagai masyarakat hanya mendukung aparat hukum yang ada di negara ini. Kalau perlu proses dari gubernur awal sampai yang akhir. Persoalan persidangan lah nanti yang membuktikan, tapi saya sangat yakin ada harus pertanggungjawaban dari oknum gubernur dalam persoalan itu. Jangan nanti yang nggak bersalah dikambing hitamkan, sementara yang bersalah bebas gitu-gitu aja kan. Kalau memang nggak bersalah datang dia, kalau memang dia tidak merasa tidak bertanggung jawab lah atas hal itu. Saya rasa Fauzi Bowo memang harus dihadirkan untuk kepentingan penyidikan. Kenapa? Biar kasus ini terbukti gitu. Terungkap ya kasusnya.
Ya, Anda baru saja mendengarkan pendapat masyarakat terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, menindaklanjuti kesaksian Ahok dalam persidangan terkait dengan pembahasan pada reklamasi dengan terdakwa M. Sanusi. Itu tadi pendapat warga, namun bagaimana dengan pendapat para netizen? Kita akan simak beberapa respon yang sudah dikirimkan. Ini melalui media sosial terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, diantaranya melalui mention akun Twitter kami di @mediaindonesia. Kita akan lihat satu persatu dan membahasnya. Yang pertama, case reklamasi bukan bicara 5%, 15% tidak bicara Foke, Jokowi atau Ahok. Tapi ini bicara pulau, tidak boleh sejengkal tanah pun dijual pada swasta. @lesmana_Sofian. Terima kasih atas tweet Anda terkait dengan topik kita pada pagi hari ini. Jadi bukan masalah presentasenya, bukan 5% atau 15%-nya. Rumah sakit sumber waras dan reklamasi terus yang dibahas. Zaman Foke atau Sutioso banyak masalah, kok nggak diginiin? @Leonhard 30. Terima kasih, ini tampaknya cukup mengikuti pemberitaan yang beredar di media massa. Beberapa kasus, ternyata beberapa warga sudah melek terhadap isu-isu terkini di masyarakat. Yaitu tadi respon netizen. Masih ada lagi, Ahok, betul, saya curiga kenapa izin pada masa saudara Fauzi bahwa tidak ada kontribusi tambahan. @Ferry Maltimu ini banyak yang kemarin mengikuti persidangan karena beberapa televisi nasional juga disiarkan secara langsung kesaksian dari Ahok. Lokus reklamasi ditetapkan zaman Foke dan diperpanjang zaman Ahok. Kepres gak rinci sebut lokasinya. @Amahido. Itu sejumlah respon netizen. Bung Godes, tadi kalau kita lihat pendapat dari warga, dia menyatakan bahwa ini bukan masalah atribusinya, mau dia gubernur atau apa, tapi masalah keadilan atau kebenaran. Ya, coba kita mendudukkan kembali persoalannya. Reklamasi Pantai Utara Jakarta itu berdasarkan Kepres 52 tahun 1995. Ya. Kepres itu ditekan oleh Presiden Soeharto 13 Juli 1995. Nah, itu payung hukumnya. Di dalam pasal 4 Kepres itu dengan tegas menyebutkan tentang kewenangan gubernur di dalam memberi izin. Kemudian, turunan dari Kepres itu, DKI Jakarta mengeluarkan peraturan daerah. Peraturan daerah itu sendiri diterbitkan pada 12 Januari 2012 tentang nomor 1 2012 diterbitkan pada bulan Januari, itu peraturan daerahnya. Dari peraturan daerah itu turunlah menjadi peraturan gubernur. Peraturan gubernur yang dimaksud itu peraturan gubernur 121 tahun 2012 tertanggal, nah ini menjadi soalnya, 19 September 2012. 2012. Oke. Kemudian dari peraturan gubernur itu, itulah menjadi dasar mengeluarkan izin prinsip terhadap pembangunan pulau di reklamasi di Pantai Utara. Nah, kita lihat di dalam pemberian izin itu ada 7 izin pada zaman Foke yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2012. Oke. 1 izin dikeluarkan pada bulan Juli 2010. Nah, yang dikeluarkan pada 21 September 2012 itu artinya kurang 1 bulan sebelum Foke lengser dari Gubernur DKI Jakarta. Karena kita tahu Jokowi dan Ahok itu dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta itu pada tanggal 15 Oktober 2012. Nah, yang dipersoalkan Ahok kemarin itu terkait izin yang keluar pada zaman Foke. Ada 8 izin. Nah, pada zaman Gubernur Sutioso dikeluarkanlah 1 izin. 1 izin itu untuk perusahaan anaknya Pak Harto, Mbak Tutut pada saat itu. Di dalam izin yang dikeluarkan oleh Sutioso itu tercantum kontribusi tambahan. Di dalam zaman Foke, kontribusi tambahan itu sama sekali tidak tercantum di dalam keputusannya. Karena itulah dipersoalkan oleh Ahok di dalam sidang pada hari Senin. Oke. Ahok mempersoalkan mengapa pada zaman Foke kontribusi tambahan itu dihilangkan. Oke, baik, kita tanya pendapat Pak Iwan dulu di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi. Pagi, Bang Gaudien dan Selamat pagi. Mas Iqbal. Ya, silakan Pak Iwan. Dalam rangka law enforcement, apa yang diucapkan oleh Ahok sebagai saksi itu menarik untuk dicermati, bahkan ditindaklanjuti. Yang jadi masalah harusnya itu yang diperbincangkan adalah bukan prosedur yang berbelit-belit mengenai kontribusi 5-10-15% itu. Apa yang sudah dinyatakan oleh KPK itu harusnya juga di situ yang harus diperhatikan.
sehingga KPK pun walaupun suatu saat itu ada yang nggak tuntas ya, tetapi KPK selalu berpijak di atas crucial logic, crucial test, dan crucial law argumentation, sehingga semuanya harusnya berjalan dengan benar, baik, indah, sehat, normal. Tapi apa yang dinyatakan oleh Ahok itu sebenarnya berjalan untuk dicermati dan ditindaklanjuti, karena sistem politik, sistem hukum, sistem ekonomi yang ada justru memacu dan memicu timbulnya korupsi yang terstruktur, sistematik, dan masif. Apa yang dilakukan oleh Pak Fogde itu menjadi pertanyaan dan bukan kemudian dialihkan ke yang lain, sehingga bahan bukti dan saksi itu harus larinya kepada apa yang disampaikan oleh KPK. Baik, terima kasih Pak Ikhwan dari Jember, sudah kami catat poin pentingnya. Kita ke Cibubur, Pak Taswin, selamat pagi. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Hujan. Begini Bung Iqbal, Pak Hujan. Saya sih agak ragunya dalam permasalahan saksi Ahok itu, dia mempermasalahkan kejelekan atau keburukan gubernur yang lalu. Kalau memang buruk dan jelek itu kan nggak usah dilanjut, maksud saya begitu. Kenapa harus dilanjut? Nggak usah lah contoh yang nggak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terkesan KPK ini menjebak setelah menjebak, nggak tanggung jawab. Contoh Sanusi. Jangan sampai orang masuk perboden, polisinya nunggu di tengah-tengah, bukan di sebelum perbodennya gitu. Setelah itu uang habis dibagi-bagi kemana aja. Ini nggak akan habis korupsi seperti ini. Panggil yang terindikasi, yang Ahok katakan seperti itu. Jangan sampai nanti malah Ahok yang kena, KPK malah takut mempersangkakan. Kan gitu aja, Bung. Baik. Terima kasih Pak Taswin Cibubur. Ini artinya harus dipastikan bahwa nanti pemanggilan ini sesuai dengan dasar-dasar hukum ya. Bung Godens, kami akan bahas lebih lanjut terkait dengan respon penelpon tadi, namun kami harus sudah terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Secara umum bahwa kasus reklamasi tersebut melibatkan gubernur sebelumnya. Pengakuan Ahok itu sebenarnya harus menjadikan landasan yang sangat kuat bagi KPK. Reklamasi ini bisa menjadi jelas, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh lawan politik Ahok. Celah bagi KPK maupun bagi Kejaksaan Agung untuk menelusuri. Sebab pembicaraan Ahok ini adalah di bawah sumpah, merupakan bukti yang tidak terbantahkan. Nah, Ya, Anda baru saja mendengarkan pendapat warga terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, kesaksian Ahok dalam persidangan dengan terdakwa M. Sanusi terkait dengan raperda reklamasi. Kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pak Syahril di Jakarta Selatan. Pak Syahril, selamat pagi. Saya ingin sampaikan bahwa ada 3 hal yang itu. Ya, sementara Arisuta yang diperiksa polisi sehubungan kepemilikan senpi ilegal, Gatot membantah pernah memberikan senjata tersebut. Dan hal tersebut diungkapkan Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Fadil Imran, saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Rabu sore. Penetapan tersangka dilakukan setelah Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menyita 2 hewan yang dilindungi berupa hewan harimau Sumatera dan elang paruh abu-abu yang disita dari kediaman Gatot Brajamusti di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Namun untuk pemeriksaan sebagai tersangka belum dilakukan lantaran kondisi Gatot yang masih belum sehat. Kemudian obat diare. Sementara itu untuk kasus kepemilikan senjata, Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah memeriksa AS yang diduga sebagai pemberi senjata api dan ribuan amunisi selama lebih kurang 3 jam lebih. Dalam pengakuannya, AS membantah tuduhan bahwa senjata Gatot didapat dari dirinya. Namun ia mengakui memiliki senjata dengan surat-surat resmi pada saat menjabat menjadi kepala BPPN. Senjata yang disita polisi dari kediaman Gatot telah dipastikan ilegal sehingga bisa dikenakan pasal Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sejumlah kasus Gatot Brajamusti juga menyeret sejumlah nama lainnya. Rencananya polisi akan memeriksa EP pada Kamis pagi dan penyanyi Reza pada Jumat mendatang.
Dan kasus-kasus narkoba serta juga kepemilikan senjata api yang menjerat mantan Ketua Parvi Gatot Brajamusti. Hari ini polisi juga memeriksa seorang saksi terkait dengan kasus ini. Ya, kita langsung bergabung bersama rekan kami Syasa Wisastro yang akan melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Syasa, siapa saja yang hari ini menjalani pemeriksaan oleh polisi dan terkait dalam kasus yang mana? Ya, Marvin dan Zakia, hari ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya khususnya dari Kasubdit Resmob Ditreskrimum ini kembali memeriksa saksi terkait dengan kasus yang menjerat mantan ketua Persatuan Artis Film Indonesia Gatot Brajamusti. Hari ini Polda Metro Jaya memanggil satu orang saksi yaitu Elma Teana, dan tadi Elma Teana telah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan tiba di gedung Polda Metro Jaya pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Dan Elma ini tadi didampingi oleh pengacaranya Ina Rahman dan menyatakan bahwa dia dipanggil sebagai saksi terkait dengan kasus kepemilikan senjata api Gatot Brajamusti, dan diketahui bahwa sebelumnya pada saat penggeledahan di kediaman Gatot Brajamusti di Bilangan, Jakarta Selatan ditemukan ada 2 senjata api ilegal yaitu berjenis Glock 26 dan Walter PPK, dan juga ditemukan ribuan amunisi di kediaman Gatot Brajamusti di Bilangan, Jakarta Selatan. Dan hingga saat ini pemeriksaan Elma Teana masih terus berlangsung, itu artinya sudah kira-kira 1,5 jam dan kami masih menanti selesainya pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Zakia, Marvin.